Kanan kiri L, kanan kiri L. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Bapak Ibu, saya doakan mudah-mudahan segera ziarah Mekah Madinah. Tapi jangan cuma amin sambil daftar. Kalau aminnya kenceng nggak daftar, nggak berangkat. Mudah-mudahan berangkat haji semuanya. Bapak Ibu, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jinabal muhtaramin wal muhtaramat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti saya ngaji tidak lebih dari 30 menit. Setengah jam sudah cukup, insyaallah. Ini saya lihat sudah jam 10:30 ini. Ya, jam 10:30. Jam berapa? Oh, ternyata jamku yang mati. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rihlah muqaddasah merupakan perjalanan suci yang mana dahulu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh Allah diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah, zat yang maha suci, zat yang maha agung, zat yang maha segala maha. Asra bi abdihi laila, Allah telah memperjalankan baginda Rasul di malam hari. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina, yang saat ini Masjidil Aqsa telah dikempur oleh kaum Yahudi Zionis. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana, semoga senantiasa oleh Allah diberikan kekuatan iman zahiran wa batinan. Amin Allahumma. Barulah setelah di Masjidil Aqsa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani Mi'raj minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Dari Masjidil Aqsa Palestina menuju Sidratil Muntaha.
baginda Rasulullah dikawal oleh Sayyidil Malaikah Ruhul Amin, pemimpin para malaikat yang diberikan gelar Ruhul Amin, Jibril alaihi salatu wassalam. Melewati langit yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu sampai ke atas langit yang ketujuh, malaikat Jibril berhenti. Berhenti malaikat Jibril, tetapi baginda Rasulullah masih terus. Atas perintah Allah, baginda Rasulullah menjalani Mi'raj, berada di Sidratil Muntaha. Tidak sampai satu malam perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah, kemudian kembali ke Mekah lagi. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj yang merupakan rihlah muqaddasah, perjalanan suci tersebut mengandung pesan, Bapak Ibu. Esensi peringatan malam Isra wal Mi'raj malam hari ini adalah sejauh mana hubungan kita dengan Allah Ta'ala sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW tersebut. Maka malam hari ini Bapak Ibu kita sama-sama hadir dalam acara malam hari ini. Pertama acara Isra wal Mi'raj, yang kedua acara doa bersama, mendoakan diri kita masing-masing, anak istri keluarga kita masing-masing, khususnya santri-santri yang belajar di dalam naungan lembaga pondok pesantren yang diasuh oleh Ustadz Abdul Karim, dan seluruh para asatidah yang didukung oleh semua masyarakat yang ada di kampung Sungai Teluk ini. Mudah-mudahan niat kita yang baik dalam rangka yang baik malam hari ini senantiasa bersamaan dengan futuh hidayah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, apa oleh-oleh baginda Rasulullah menjalani peristiwa Isra wal Mi'raj? Baginda Rasulullah membawa perintah Allah, yaitu sholat, yang mana sholat itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nanti di akhirat, di hari kiamat, di padang mahsyar, pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali seorang hamba akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bukan sebanyak apa hartamu, berapa banyak perusahaanmu, di mana saja aset-asetmu, berapa jumlahnya kekayaan hartamu. Tidak. Di hadapan Allah Ta'ala nanti yang ditanya bukan seberapa tinggi pangkat jabatan kedudukanmu. Tidak. Sekalipun hari ini berapa banyak orang berebut pangkat jabatan dan kedudukan, saking kepinginnya mereka mendapatkan pangkat jabatan dan kedudukan sehingga menghalalkan segala cara. Tetapi nanti di akhirat, di padang mahsyar, di hadapan Allah, yang ditanya bukan itu semua, tapi yang ditanya oleh Allah adalah urusan
urusan tapi saya yakin begitu saya datang tadi saya melihat wajahnya itu orang-orang bawayan ini insya Allah ahli surga semua, insya Allah semuanya min ahlil jannah insya Allah. Potongannya tidak tahu jahitannya. Oh, iya Bu, yang penting potongan dulu, ngerti potongan sampai. Yang penting punya potongan dulu, soal jahitan nanti belakangan. Potongan ahli surga itu kalau 5 waktu mendengar adzan, berangkat ke masjid, sholat jamaah, itu potongan ahli surga. Tengah malam bangun, sholat tahajud, qiyamul lail, itu potongan ahli surga. Tadi saya mendengar sambutannya. Setiap malam jam 2 minta dibangunkan oleh Allah untuk apa? Untuk sujud simpo di hadapan Allah, munajat taqarrub. Ini potongan ahli surga. Ketemu fuqara, masakin, du'afa, mustad'afin, anak-anak yatim, bersedekah, itu potongan ahli surga. Ahli surga. Jangankan orang ahli surga harus punya potongan, orang kaya itu loh harus punya potongan. Bagaimana potongan orang kaya? Ini kalau lihat modelnya, ini orang-orang kaya semua itu. Amin Allahumma. Yang aminnya kenceng ini nggak tahu punya duit apa enggak. Jangankan orang ahli surga harus punya potongan, orang kaya itu harus punya potongan. Bagaimana potongan orang kaya? Orang kaya itu, coba kalau tidak percaya sampean buktikan. Lagi banyak duit, dalam kantongnya ini kanan kiri depan belakang, jadi belakangnya ini pun ada kantongnya, saking kayanya. Coba lihat, ada kantongnya enggak? Saking banyaknya, orang kaya banyak duitnya, berjalan. Kira-kira kalau orang kaya banyak duitnya berjalan, bagaimana kira-kira jalannya? Hah? Bagaimana Abdul Karim? Kalau lagi banyak duit berjalan bagaimana kira-kira? Semangat. Om banyak duit kok. Orang banyak duit tuh berjalannya semangat. Tapi giliran nggak punya duit gimana kira-kira berjalan? Oh, pengalaman semua modelnya. Jangankan berjalannya orang kaya itu, batuknya itu beda. Oh, batuknya orang kaya, batuk itu. Maka orang ahli surga ini sedikit banyak harus punya potongan. Salah satu di antara potongan ahli surga menjaga sholat 5 waktu. Yang mana sholat itu merupakan oleh-oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjalani rihlah muqaddasah, perjalanan suci, yaitu Isra wal Mi'raj, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Di mana-mana pondok pesantren, madrasah, sekolah-sekolah diniyah, lembaga-lembaga pendidikan, ini maksud dan tujuannya tidak ada lain kecuali satu, bagaimana santri-santri terutama pondok pesantren yang di Bawean ini, agar supaya mereka nanti tumbuh dewasa, dididik mulai sejak masih kanak-kanak, agar senantiasa iktidaan wattibaan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, sampai-sampai Kanjeng Nabi menyatakan terkait dengan betapa pentingnya perkara sholat.
yang mana pertama kali seorang hamba akan ditanya oleh Allah bukan perkara dunia, bukan perkara kekayaan harta, bukan perkara pangkat jabatan kedudukannya, tidak, tapi perkara sholat. Idza sholuhat sholuha sairu amali. Apabila urusan sholatnya dianggap baik dan benar, maka seluruh ibadah yang lain dianggap baik dan benar. Namun sebaliknya Bapak Ibu sekalian, Nabi katakan wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila urusan sholatnya ini dianggap buruk, tidak baik, tidak benar, maka urusan ibadah yang lain pun dianggap tidak baik, tidak benar. Kenapa sholat menjadi ukuran untuk ibadah-ibadah yang lain? Karena sholat menghimpun seluruh rukun Islam. Bapak Ibu, rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Coba yang pertama apa? Hah? Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Itu kalau orang Jawa bilang jidat, rolat, lukat, patsomoji katanya. Tidak ngerti sampean. Kalau orang Gresik bilang begitu. Siji syahadat nomor 1, yang kedua sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Semua rukun Islam 5 ini terhimpun di dalam sholat. Sehingga sadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan apabila sholatnya baik, seluruh rukun Islam yang lain dianggap baik juga. Di dalam sholat ada syahadat. Kalau ada orang sholat tanpa membaca syahadat, kira-kira sholatnya sah tidak? Sah apa tidak? Tidak sah, karena di dalam sholat ada syahadat. Orang sholat tanpa baca syahadat, sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedua, di dalam sholat ada sholat itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada puasa. Orang sholat, di dalam sholatnya ada puasa. Bagaimana orang puasa? Begitu mulai tulu'ul fajar ilal maghrib, mulai dari fajar sampai maghrib, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh macam-macam yang membatalkan puasa. Semua yang membatalkan puasa adalah membatalkan sholat. Maka di dalam sholat ada puasa. Bagaimana kalau seandainya ada orang sholat Allahu Akbar, setelah takbir kok haus ya, lalu minum, tidak ada airnya, kira-kira sah tidak sholatnya? Kalau tengah-tengah sholat Allahu Akbar kemudian minum umpamanya, sah tidak sholatnya? Tidak sah, kecuali masih kanak-kanak. Anak saya itu kalau saya ajak sholat, ini Karim tahu, ini anak santri di rumah di Surabaya, saya takbir ngimami Allahu Akbar, saya ajak sholat, masih kecil dulu anak saya segitu. Tengah-tengah sholat takbir, baca Fatihah, ambil permen dari kantongnya sini, ngemut permen. Ya kalau masih kanak-kanak tidak apa. Sekarang sudah mondok di pesantren di Al-Falah Kediri. Bapak Ibu, di dalam sholat ada puasa. Maka semua yang membatalkan puasa adalah membatalkan sholat. Pendeknya, di dalam sholat ada puasa. Nah, kemudian yang keempat, sholat menghimpun rukun Islam yang keempat adalah zakat. Di dalam sholat ada zakat. Zakat itu pengorbanan Bapak Ibu. Di Surabaya itu dulu ada orang kaya raya bernama Haji Syukri Adnan. Mulai sejak saya masih kecil dahulu, orang kaya raya ini setiap tahun dia keluarkan zakat.
Zakat malnya tidak main-main, tidak tanggung-tanggung. Bermiliar-miliar dia keluarkan, dia bagi-bagi. Ya kalau cuma zakat fitrah 3 kilo beras umpamanya, mungkin ringan saja bagi yang sudah mampu. Atau mungkin zakat mal 100.000, 1 juta, 10 juta, mungkin ringan. Ini bermiliar-miliar. Dia dapatkan harta kekayaan, jungkir balik, bertungkus lumus, susah payah didapatkan. Begitu sudah dapat, Allah perintahkan wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam hartamu ada hak bagi mereka, orang yang meminta ada hak bagi mereka, orang yang tidak meminta. Allah perintahkan untuk membagi-bagi hartanya. Kira-kira eman apa tidak duitnya dibagi-bagi begitu? Ya sebenarnya kalau di dalam hati itu eman, sayang. Uang carinya ini susah, mencarinya dengan kerja keras, bersusah payah. Begitu sudah dapat, dikumpulkan, disuruh bagi-bagi. Ini perlu pengorbanan Bapak Ibu hadirin. Karena perintah Allah sehingga harus dikorbankan apa yang menjadi kecintaannya. Maka zakat itu berkorban. Demikian juga orang sholat. Orang sholat itu harus ada pengorbanan. Bagaimana seandainya Bapak Ibu begitu subuh mendengar suara adzan dikumandangkan? Kalau di Bawean adzan subuh jam berapa? Pukul senapa adzan subuh? Hah? Pukul 8. Siapa ngomong 8? Begitu mendengar adzan subuh, ternyata dia tidak mau bangun, tidak mau sholat subuh karena dia masih ngantuk. Apalagi musim hujan umpamanya. Di tengah-tengah enak tidur. Siapa ngomong Pantai Manyar tadi? Modelnya pengalaman ini. Sudah nikah belum ini? Oh belum. Oh belum nikah kok ngomong Pantai Manyar. Musim hujan, hujan rintik-rintik, adzan subuh. Kira-kira enak sholat atau enak tidur kira-kira? Enak sholat atau tidur kira-kira? Oh gak sholat kabeh. Keinginan nafsu enak tidur, tapi karena ini perintah Allah, dikorbankan ngantuknya, dikorbankan capeknya, dikorbankan malasnya, berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Gak ada ceritanya. Upama ini begitu mendengar adzan maghrib, adzan isya, sedang duduk-duduk di depan rumah, ada tetangganya lewat, ditanya, Pak mau kemana? Ke masjid. Ini adzan maghrib, ini adzan isya. Sampean kok tidak berangkat ke masjid? Saya nitip ya, saya malas capek. Kira-kira boleh tidak? Sholat subuh begitu juga. Wah saya ngantuk, ini saya nitip saja. Tidak boleh. Harus dikorbankan capeknya, ngantuknya, malasnya. Di tengah-tengah sibuk ngitung duit umpama. Jadi ngitung duit mulai pagi sampai maghrib, ngitung duit terus. Saking kayanya orang ini, sehingga mendengar adzan duhur, adzan asar pun tidak berangkat. Diajak temannya satu kantor untuk sholat, dia katakan, wah saya sibuk lagi ngitung duit, saya nitip saja. Tidak boleh. Harus dikorbankan kesibukannya, dikorbankan kemalasannya. Maka di dalam sholat ada zakat. Zakat itu pengorbanan, maka sholat pun harus ada pengorbanan. Syahadat sudah, puasa sudah, zakat, haji yang kelima. Di dalam sholat ada haji.
menghimpun ibadah haji. Apa ibadah haji? Semua jamaatul hujjaj wal mu'tamirin, mereka berangkat menuju Ka'bah, menghadap Ka'bah Baitullahil Haram untuk melaksanakan tawaf. Mereka datang ke Mekah sana. Semua para jamaah haji itu setiap tahun mereka berangkat menuju Mekah menghadap Ka'bah untuk menaikkan ibadah haji. Maka tidak sah orang haji berangkatnya bukan ke Mekah tapi berangkat ke Jember. Boleh tidak kira-kira? Berangkatnya ke Sukolilo Surabaya, walaupun di Sukolilo Surabaya ada Ka'bah juga. Orang sholat begitu juga Bapak Ibu. Ketika sholat takbir Allahu Akbar, wajib menghadap Ka'bah. Bahkan menurut mazhab Imam Syafi'i, menghadap Ka'bah ini ainul Ka'bah. Menghadap kiblat harus betul-betul ainul Ka'bah. Tapi kalau mazhab Ghairu Syafi'i boleh, misalkan Imam Hanafi, misalkan Imam Maliki, boleh. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Boleh hanya menghadap Masjidil Haram saja boleh. Tidak harus menghadap kiblat lurus dengan Ka'bah, tidak. Maka di dalam sholat ini menghimpun seluruh rukun Islam yang lain, sehingga apabila sholatnya dianggap baik, seluruh ibadah yang lain dianggap baik juga. Apabila sholatnya dianggap buruk, tidak baik, seluruh rukun Islam yang lain dianggap tidak baik juga. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sudah jam berapa ini? Hah? Jam 8. Yuk jam musik mati jam 8. Bagaimana? Dilanjutin? Lanjutin? Nah, minum dulu kok lanjut terus. Saya itu di Surabaya dulu pernah tinggal di perumahan Citraland. Sebelum Citraland itu ada perumahan namanya Darmo Permai. Sebelum ada Citraland dulu perumahan Darmo Permai itu perumahan elit eksekutif. Sekarang sudah tidak lagi karena sudah ada Citraland. Nah, saya pernah tinggal di sana, tetangga kanan kiri saya itu banyak orang-orang Cina. Pak Ude, Pak Ude. Kalau orang Gresik bilang singkek-singkek, ngerti singkek sana? Hah? Orang-orang Cina tetangga saya kanan kiri itu. Setiap sebelum subuh saya sudah bangun berangkat ke masjid jalan kaki. Rumah saya jauh dari masjid, memang di kota. Rumah saya di Darmo Permai Utara, masjidnya Darmo Permai Selatan, jauh. Saya berjalan dari rumah kanan kiri itu orang-orang Cina semua. Begitu saya lihat tengok kanan kiri ternyata mereka sudah bangun juga. Saya berangkat ke masjid, mereka berangkat juga bersama-sama. Cuma bedanya saya berangkat ke masjid, mereka berangkat jogging, lari pagi, sambil ditemani sama bukan istri, anjingnya, sama anjing guguk gitu. Di sini tidak ada anjingnya. Hah? Sama anjingnya, ditemani itu anjing yang lucu-lucu kecil itu. Jalan ke sana kemari olahraga pagi. Saya sholat subuh di masjid. Setelah sholat berjamaah subuh sampai isyraq selesai, saya pulang. Saya pulang kembali dari masjid itu ke rumah berjalan kaki. Saya tengok kanan kiri rumah-rumah mereka. Ternyata orang-orang singkek-singkek itu Cina-Cina itu mereka sudah duduk di teras rumahnya masing-masing. Duduk sambil ditemani anjingnya itu. Ternyata saya melirik kanan kiri. Masya Allah. Mereka minum itu, saya lihat anjingnya dikasih minum susu. Ternyata Ustadz dikalah sama anjingnya orang Cina itu. Di sini dikasih air putih aja sama kari.
Di Surabaya itu anjing dikasih minum susu. Masya Allah, Ustaz. Diundang ke bawahan sudah cukup sekali ini aja kalau gitu. Tapi tidak apa-apa, air mineral ini lebih nikmat, lebih bergizi, lebih sehat katanya. Karin tadi sudah nanya sama saya, Kiai dikasih apa, susu apa teh katanya. Ya, udah air putih saja saya bilang. Kalau dikasih air yang manis-manis nanti khawatirnya ada kencing manisnya. Kalau susu nanti khawatir begini begitu. Sudah air putih aja, air mineral lebih sehat. Amin Allahumma amin ya robbal. Soal anjing kasih minum susu urusan dia lah, bukan urusan orang bawean itu. Bapak Ibu, sholat 5 waktu. Betapa pentingnya urusan sholat, sehingga Sayyidina Umar meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Di dalam kitab mustalah hadis itu disebut dengan hadis marfu. Hadis itu banyak tingkatannya, derajatnya. Ada satu hadis namanya hadis marfu. Hadis marfu itu keterangannya dari baginda Nabi, tapi lafadznya dari sahabat. Dari sahabat. Yang meriwayatkan ini Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, as-salatu fid-din mithlur ra'si fil jasad. Salat di dalam agama Islam bagaikan kepala yang ada pada badan. Saya ulang, pentingnya salat di dalam agama Islam ini bagaikan pentingnya kepala yang ada pada badan. Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota tubuh ini kira-kira yang paling penting yang mana? Semuanya penting. Kaki penting, tangan penting, kepala penting, ini badan penting, semuanya penting. Tapi di antara tangan, kaki, kepala ini yang paling penting. Kenapa? Kalau ada orang punya kepala, punya tangan, tidak punya kaki, jalannya ngesot-ngesot, kira-kira masih bisa hidup tidak Bapak Ibu? Bisa hidup tidak kira-kira? Bisa. Kalau ada orang punya kepala, punya kaki, tangannya buntung, bisa hidup tidak kira-kira? Bisa hidup tidak kira-kira? Masih bisa hidup. Tapi kalau ada orang punya kaki, punya tangan, tidak punya kepala, hidup tidak kira-kira? Itu kalau orang Surabaya bilang jerangkong itu. Nah, bagaimana tidak? Punya kaki, punya tangan, tidak punya kepala. Kalau orang bawean ada begitu, apa namanya? Hah? Upama. Ketika, jangan malam hari, siang hari saja, ada tamu ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu, dibuka pintu, ternyata tamu ini tidak punya kaki, jalannya ngesot-ngesot. Diterima tidak tamu ini? Terima, kasihan, dikasih makan, minum, pulang disanoni, kasih duit. Besok datang lagi tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata tidak punya tangan. Terima tidak tamunya? Diterima, kasihan, kasih makan, minum, pulang dikasih duit. Giliran besoknya lagi ada tamu. Di depan pintu ada tamu, punya kaki, punya tangan, nggak punya kepala. Terima tidak kira-kira? Kenapa tidak diterima? Siapa ngomong jerangkong itu? Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau seorang suami punya istri, istri punya suami, orang tua punya anak, seandainya seorang suami tidak sholat, ini bagaikan istri yang punya suami. Suami punya kaki, punya tangan, tidak punya kepala. Mau tidak Bu kira-kira? Hah? Kalau seorang suami punya istri, istrinya tidak sholat, ini bagaikan istri yang punya kaki, punya tangan, tapi tidak punya kepala. Mau tidak kira-kira Bapak-bapak?
Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita punya anak, putra putri, laki atau perempuan, mereka tidak sholat, ini bagaikan anak-anak yang punya kaki, punya tangan, tapi tidak punya kepala. Na'udzubillahi min. Begitulah pentingnya perkara sholat. Sehingga Nabi ketika beliau menjelang wafat, ada 3 hal yang beliau sampaikan. Pesan baginda Nabi yang terakhir kalinya menjelang wafat, Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la. Apa 3 hal itu? Nabi memberikan nasihat, memberikan wasiat. Yang pertama, ummati, ummati. Bagaimana umatku, bagaimana umatku. Yang kedua, Nabi mengatakan as-shalah, as-shalah. Bagaimana sholat mereka, bagaimana sholat mereka. Dan yang ketiga, an-nisa, an-nisa. Bagaimana wanita-wanita mereka. 3 hal ini Nabi mengatakan dalam kalam akhir beliau sebagai wasiat, merisaukan kepada kita sebagai umatnya. Jangan sampai umat baginda Rasulullah di akhir zaman mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak berpegang teguh terhadap agama Allah, mereka tidak berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jauh 1400 tahun yang lalu Nabi merisaukan kepada kita. Kalaulah kita saat ini insya Allah iman kuat, agama kuat, ibadah pun istiqamah, tapi bagaimana anak cucu kita? Maka betapa pentingnya kita mendukung, minimal simpati. Kalau didirikan lembaga-lembaga pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah, sekolah-sekolah, agar supaya anak-anak putra putri kita mereka diajarkan untuk memahami agama yang mana dahulu Nabi telah merisaukan. Di Surabaya itu Bapak Ibu, rumah saya itu baratnya jalan, barat Embong, pondok timur jalan. Kalau saya pulang ngimami sholat isya, setelah sholat isya saya ajak baca Quran anak-anak santri, saya pulang. Begitu lewat gang itu, di ujung gang, di pojokan itu ada pertigaan, di pojoknya itu setiap ba'da isya di situ ada majelis. Ada kadang-kadang 4 orang, 5 orang, ada kadang 6 orang. Majelis itu dimulai ba'da isya, majelis kitab kuning itu. Nanti jam 3 saya balik lagi ke pondok menjelang subuh, majelis itu masih ada, majelis kitab kuning yang bendol-bendol merah itu. Nah, itu kalau di Bawean ada enggak tahu itu? Hah? Enggak ada ya? Main kartu kuning itu yang bendol-bendol merah itu. Hah? Itu majelis kitab kuning namanya. Kalau di Bawean enggak ada itu ya? Hah? Ada, mana orangnya? Itu mulai ba'da isya sampai menjelang subuh masih ada majelis itu. Kalau digunakan baca Quran kira-kira sudah dapat berapa kardus itu kira-kira? Kalau digunakan sholat dapat berapa rokaat kira-kira? Itu di Surabaya. Kalau di Bawean insya Allah ada apa tidak kira-kira? Mudah-mudahan nggak ada, mudah-mudahan tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka betapa pentingnya kita mendidik anak-anak putra putri kita. Nabi telah memberikan wasiat as-shalah, as-shalah. Bagaimana sholat umatku, bagaimana sholat umatku. Setelah dididik mereka, diajarkan untuk sholat, baca Qur'annya harus betul, baca Fatihahnya betul, baca
tahiyatnya harus betul. Caranya bagaimana supaya mereka ini berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kedua orang tua punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada mereka dengan nafkah yang halal, makanan minuman yang halal. Jangan sampai kita orang tua pulang masuk ke dalam rumah membawa rezeki yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat jangan sampai. Sebelum masuk rumah kita harus teliti. Kita jangan sekali-kali masuk rumah membawa rezeki kecuali yang halal. Sehingga apa? Ketika dimakan oleh anak, istri, anak, cucu, keturunan kita, mereka akan dengan mudah untuk diajarkan agama. Saya ini pengalaman Bapak Ibu ngajar anak-anak santri. Mulai dari masih anak-anak yang kecil-kecil, anak-anak muda sampai dewasa, bahkan sampai orang-orang yang sudah tua-tua. Pengalaman saya. Ada sebagian anak-anak kecil itu diajarkan ngaji. Ada yang gampang diajarkan ngaji, ada yang setengah gampang, ada yang sulitnya minta ampun itu. Diajarkan ngaji, idza zulzilatil ardu wancet jula-juli ya. Alaihil haqqu alaihil kahku. Susahnya setengah mati untuk menghafal. Tak tahu kenapa ini. Mungkin makanannya gak beres mungkin. Kalau diajar ngaji, ngantuk saja bawaan, tidur saja. Tapi tidak apa-apa. Yang penting ikut ngaji. Walaupun tidur, yang penting ikut ngaji. Mungkin karena barokahnya ngaji itu, walaupun sambil tidur-tidur, dia nanti akan dapat futuh dari Allah, dapat pembuka hati dari Allah, dapat hidayah dari Allah. Maka kata Kiai Sepuh dulu, saya ikut ngaji kitab Al-Hikam. Ngaji kitab Al-Hikam di Surabaya, saya ikut ngaji Kiai Ahmad Asrori Al-Lisaki. Kiai Ahmad Asrori menyampaikan nasihatnya itu dengan bahasa Jawa. Beliau menyampaikan, mari kita sama-sama ikut borongan, katanya. Saya tanya, Kiai kenapa disuruh ikut borongan? Beliau lalu menjelaskan, walaupun bagaimanapun juga, kalau ada orang jualan buah, orang dagang buah itu, yang dijual itu buah apapun, kalau dijual borongan, itu semuanya akan laku. Laku semua karena dijual borongan. Yang bagus-bagus laku, yang busuk-busuk pun laku juga. Tapi kalau ada orang jualan buah, dijual bijian, yang bagus-bagus laku, yang busuk-busuk laku tidak kira-kira? Kenapa tidak laku, Bu? Ya busuk, siapa yang mau beli? Jangankan beli, dikasih saja tidak mau, apalagi suruh beli. Nggak laku karena busuk. Kalau busuk tidak laku, taruh di mana kira-kira? Dibuang. Tapi kalau dijual borongan, semuanya akan laku. Satu keranjang itu, yang bagus-bagus laku, yang busuk-busuk laku juga. Soalnya dijual borongan. Sama kita ini. Sebenarnya kita yang hadir semuanya ini orang yang busuk semuanya, banyak dosanya kita. Tapi karena ikut hadir borongan, majelis taklim hadir borongan, zikir, wirid, sholawat, manakib hadir borongan, sholat jamaah borongan, berjamaah itu laku semuanya. Sekalipun kita orang yang busuk banyak dosanya, tapi kalau tidak mau ikut borongan nggak laku, Bapak Ibu. Coba di antara kita yang hadir ini, angkat tangan siapa yang merasa tidak punya dosa. Coba. Nggak ada. Ini hadiahnya umroh ini. Coba angkat tangan, hadiahnya umroh. Nggak ada. Semuanya di antara kita ini orang banyak dosa.
Maka sekalipun kita mungkin ngaji sambil ngantuk-ngantuk, dengarkan pengajian ceramah agama, tapi sebab ikut borongan, semuanya laku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju majelis taklim, majelis ilmu, majelis agama, majelis pengajian, satu langkah demi satu langkah, kaki kanan melangkah, Allah angkat derajatnya 1000 derajat. Kaki kiri melangkah, Allah ampuni dosa 1000 dosa. Orang semacam ini Bapak Ibu sama dengan orang yang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh rumahnya, semakin besar pahalanya, semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah. Coba siapa yang hadir rumahnya paling jauh, siapa? Yang paling jauh siapa rumahnya? Hah? Oh, deket-deket sini semua rumah. Oh, jauh-jauh. Tapi yang paling jauh saya orang dari Surabaya. Nyebrang kapal. Saya ini Masya Allah, naik kapal itu baru kali ini, Bu. Dari Gresik tadi turun dari kapal itu, kepala ini mumet, ini puyeng. Begini ya rasanya. Kata teman saya tadi itu bilang, sudah Ustaz kalau sampai Bawean udah tidak usah pulang ke Gresik. Bapak Ibu, maka betapa pentingnya kita ikut hadir pengajian semacam ini. Untuk apa maksudnya? Agar supaya kita bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bertambah iman yakinnya. Sehingga kalau kita bertambah kokoh kuat iman, yakin, pengetahuan, ilmu kita, Allah perintahkan apa saja perintah Allah akan kita tunaikan dengan sempurna. Baginda Rasulullah ajarkan, contohkan apa saja sunnah Rasulullah akan kita lakukan sebagaimana Nabi contohkan dengan sempurna. Ummati, ummati, as-shalah, as-shalah. Kemudian yang ketiga, Nabi merisaukan kepada kita, khususnya kepada wanita-wanita kita. Apakah mereka an-nisa, wanita-wanita akhir zaman masih tetap taat kepada Allah, tutup aurat dengan sempurna? Ini kerisauan baginda Nabi. Tapi alhamdulillah masyarakat Bawean ini berbeda dengan orang-orang yang di Surabaya, di Gresik sana. Kalau di Surabaya, di Gresik sana Bapak Ibu, Masya Allah, jangankan pakai hijab, mereka ini tutup aurat seadanya Bapak Ibu. Jangankan mereka taat kepada suami, naudzubillah, kadang suami pagi mau berangkat kerja dibentak, siang hari bentak lagi, malam hari pulang kerja mau tidur bentak lagi. Itu di Surabaya, bukan di Bawean. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Nabi kerisauannya kepada wanita-wanita akhir zaman. Ketika saya dahulu di Hadramut belajar di Habib Umar, di Hadramut di Yaman sana, saya diajak ziarah keliling dari satu wali ke wali yang lainnya, para aulia di Hadramut di Yaman. Salah satu waliullah di sana yang saya datangi untuk berziarah adalah seorang waliullah yang bernama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Waliullah Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini seorang wali besar. Kenapa menjadi waliullah? Karena memiliki sifat sabar beliau. Kenapa beliau memiliki sifat sabar? Sumbernya dari istrinya, seorang wanita salehah, abidah, alimah. Satu ketika istrinya ini munajat kepada Allah, karena istrinya ini sudah naik makomnya lebih dulu jadi waliullah.
Karena wanita solehah ini risau, kenapa suaminya tidak naik-naik makom derajatnya jadi waliullah, sehingga istrinya yang sudah jadi waliyatullah ini, wali perempuan, dia munajat risau memohon kepada Allah supaya suaminya segera diangkat naik makom derajatnya. Akhirnya dapat ilham, seorang wanita yang solehah taat kepada suami ini, istrinya Syekh Abdurrahman Bajal Haban, munajat taqarrub memohon kepada Allah, dapat ilham. Apa ilhamnya? Supaya dia menguji suaminya dengan cara cerewet kepada suaminya. Kuasa Allah, hari-hari dia, panjenengan ini Bapak Ibu paham cerewet? Apa bahasa Bawian cerewet itu? Hah? Banyak colok, cerewet, banyak ngomongnya itu. Baca tasbih. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu terus dijalani. Untuk apa cerewet kepada suami ini? Dalam rangka untuk menguji suaminya. Kuasa Allah, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini sudah terbiasa Bapak Ibu. Pada akhirnya terbiasa mendengarkan istri yang cerewet 1000 cerewet. Tapi memang kuncinya Bapak Ibu, menghadapi istri yang cerewet itu sederhana saja. Ini rumus untuk bapak-bapak, tapi jangan bilang-bilang sampai, diam-diam aja. Saya kasih kuncinya. Kalau istri lagi cerewet, ngomel-ngomel, tidak usah ditimpali, diam saja. Bila perlu minum obat tidur. Nah itu nanti akan berhenti sendiri. Nah, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini, dia tidak marah, dia tidak mengamuk, sabar, dia diam saja. Pada puncak kecerewetan istrinya, satu ketika beliau keluar rumah menuju ke tempat satu zawiyah begitu. Kalau di sini mungkin di masjid, musola. Di sana banyak tempat-tempat zawiyah untuk uzlah, untuk riyadhah. Ternyata di dalam zawiyah itu, tempat riyadhah, sudah ada 2 orang. 2 orang itu berada di dalam situ sudah lama untuk riyadhah. Datanglah Syekh Abdurrahman Bajal Haban minta izin. Tuan, kalian berdua, bolehkah kami ikut kemari untuk ikut uzlah riyadhah? Oh boleh, silakan, silakan. Tapi dengan syarat, kata beliau. 2 orang itu mengatakan, nanti kalau kamu bergabung di sini bertiga, masing-masing di antara kita nanti saling bergantian untuk berkhidmat melayani. Artinya kalau yang 2 orang sibuk ibadah, sholat, dzikir, wirid, baca Quran, yang 1 orang sibuk untuk melayani, menyiapkan makanan minuman. Setelah disepakati, 2 orang ini Bapak Ibu sibuk ibadah, yang 1 orang sibuk khidmat. Dengan cara apa? Doa-doa kepada Allah, memohon, tawasul-tawasul, datang makanan minuman. Lalu dimakan bertiga. Hari pertama sukses, hari kedua, orang kedua ini Bapak Ibu tugas untuk berkhidmat, melayani, menyiapkan makanan, minuman, buah-buahan. Dengan cara apa? Berdoa, memohon kepada Allah. Akhirnya mereka makan bersama-sama. Giliran hari ketiga Syekh Abdurrahman Bajal Haban, yang 2 orang sibuk sholat, dzikir, wirid, baca Quran. Syekh Abdurrahman bertugas untuk menyiapkan makanan minuman, tapi diam saja beliau. Kenapa? Dengan cara apa saya harus menyiapkan makanan minuman? Karena melihat 2 orang temannya itu setiap menyiapkan makanan, angkat kedua tangannya, doa, mohon, tawasul kepada Allah, datang makanan. Dia pun begitu juga, ikut-ikutan. Akhirnya doanya Bapak Ibu sederhana, Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ya Allah, kami berdoa tawasul memohon kepada Engkau sebagaimana doa tawasul 2 orang teman kami ini. Amin, alhamdulillahirabbil alamin.
Akhirnya datang makanan, minuman, buah-buahan lebih banyak lagi daripada 2 orang sebelumnya. Akhirnya mereka bertiga makan, Bapak Ibu. Makan bertiga, yang 2 orang temannya itu tanya, heran, kenapa engkau baru datang kemarin sudah lebih hebat daripada kami berdua? Engkau ini punya doa apa? Kok lebih hebat daripada kami? Kami berdua ini makan minum cuma seadanya. Ternyata kamu doa meminta kepada Allah macam-macam makanan, buah-buahan yang lezat segar. Lalu Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu menjawab, sebenarnya saya ini tidak bisa berdoa, tidak pandai berdoa saya ini. Tapi karena sudah kondisi kepepet, saya minta juga berdoa memohon kepada Allah. Doa saya ini sebagaimana doa yang kamu doakan. Ya Allah, kami mohon kepada engkau tawasul sebagaimana doa tawasul 2 orang teman. Sudah selesai gitu saja. Nah, akhirnya Bapak Ibu, Syekh Abdurrahman Bajal Haban pun bertanya, sebenarnya kamu ini doa apa kok bisa makbul seperti itu? Lalu 2 orang itu cerita bahwa setiap kali doa, setiap kali sebut nama orang waliullah namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban, doanya langsung makbul. Idza dzukiras sholihun nazalatir rahmah. Tatkala setiap saya doa angkat kedua tangan, saya sebut dengan tawasul nama seorang waliullah Syekh Abdurrahman Bajal Haban, doa saya langsung makbul. Ternyata Bapak Ibu, 2 orang ini tidak tahu kalau yang di depannya ini namanya Abdurrahman Bajal Haban. Karena memang pada waktu datang tidak berkenalan, disampaikan nama siapa tidak. Setelah disanjung-sanjung macam-macam begini begitu, Syekh Abdurrahman Bajal Haban memiliki sifat sabar menghadapi istrinya yang cerewet 1000 cerewet, sehingga Allah angkat derajatnya menjadi waliullah. Syekh Abdurrahman Bajal Haban pulang, tidak kuat sanjungan-sanjungannya, akhirnya pulang. Sampai di rumah, begitu dibukakan pintu oleh istrinya, assalamualaikum, waalaikumsalam, istrinya mengatakan, Syekh, engkau ini waliullah, katanya. Syekh Abdurrahman Bajal Haban diangkat makom derajatnya menjadi waliullah sebab istrinya taat kepada suaminya. Sebab istrinya punya keberkahan menjadi waliyatullah, taat kepada suaminya. Allah berikan ilham untuk menguji kepada suaminya dengan cara cerewet, suaminya sabar. Maka saat itu juga Allah angkat derajat makomnya menjadi waliyun min awliyaillah, Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ketika saya mau pulang saat itu, dinasihati para guru di sana, kalau kamu nanti pulang, kamu menikah, punya istri, istri kamu kok cerewet, kamu husnudon saja. Siapa tahu istri kamu yang cerewet itu wali negusi Allah, katanya. Jadi kalau ada seorang istri kok cerewet, ya suami harus husnudon. Siapa tahu istri yang cerewet itu waliullah. Makanya nanti kalau istri jadi waliullah, anak-anaknya jadi anak soleh semuanya. Kenapa demikian? Barokahnya wanita soleha taat kepada suami, taat kepada Allah, tutup aurat dengan sempurna. Ini kerisauan Nabi 3 hal ini. Bagaimana umat akhir zaman, bagaimana sholat mereka, bagaimana wanita-wanita mereka. Insya Allah, kalau seorang ayah, seorang ibu yang memberikan contoh keteladanan baik dan benar, anak-anaknya akan tumbuh menjadi putra-putri yang soleh soleha. Amin Allahumma amin ya rabbal. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa sirri sari
في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم حبب إلينا الإيمان وحبب إلينا القرآن وزينه ما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا الله إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وأولاد أولادنا وأهلنا وزوجاتنا وذرياتنا وتلامذنا وتلامذتنا وجماعاتنا وإخواننا وأخواتنا يا الله اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن العظيم وأهل العبادة وأهل الهداية وأهل الدعوة وأهل الصلاة الجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلالة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa ibu bapak kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, anak istri kami, anak cucu zuriat keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka semua anak-anak yang soleh, putra-putri yang soleh-solehah ya Allah. Allahumma ya Allah ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa mereka semua ya Allah. Saudara-saudara kami khususnya yang hadir dalam majelis yang malam hari ini ya Allah. Ya Rahman ya Allah ya Rahim, kami tidak meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah terimalah semua ibadah kami ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Kabulkan seluruh hajat kami ya Allah. Baguskan akhlak kami ya Allah. Baguskan akhlak anak istri kami, anak cucu zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Rahman ya Allah ya Rahim, anugerahkan kami keluarga bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah. Anugerahkan kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ala mardatika ya Allah. Allahumma ya Allah jadikan anak cucu zuriat keturunan kami ya Allah menjadi anak-anak putra-putri yang saleh-salehah, taat kepada Engkau, taat kepada Rasulmu, taat kepada kedua orang tuanya ya Allah. Allahumma ya Allah malam hari ini kami mohon kepada Engkau bersama saudara-saudara kami, jamaah kami ya Allah. Kami duduk bersimpu tawajuh munajat memohon kepada Engkau ya Allah. Semoga Engkau kabulkan seluruh hajat kami ya Allah. Satukan hati kami, satukan fikir kami, satukan langkah-langkah kami untuk menuju ridhamu ya Allah. Satukan hati umat Islam seluruh alam, satukan fikir umat Islam seluruh alam, satukan langkah-langkah kaki umat Islam seluruh alam untuk menegakkan agamamu ya Allah, li'ila'i kalimatikal ulya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah anugerahkan kami rizki yang halal tayyib barakah, jauhkan kami rizki yang haram, jauhkan kami rizki yang haram, jauhkan kami rizki yang syubhat ya Allah. Rizki haram dan syubhat hanya akan mendatangkan murkamu ya Allah. Karena itu bukakan dari pintu-pintu langit, dari dalam bumi, dari segala penjuru ya Allah, rizki yang halal tayyib barakah sebagai fasilitas untuk menuju ridhamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, malam hari ini kami mohon kepada Engkau bersama saudara-saudara kami ya Allah. Kami tidak pandai berdoa ya Allah, kami tidak pandai memohon ya Allah. Tetapi apa yang Nabi-Mu minta, apa yang Nabi-Mu mohon, itulah yang kami minta, kami mohon ya Allah. Allahumma ya Allah, sebelum kami wafat ya Allah, pilihlah kami setiap waktu, setiap saat ya Allah. Demikian juga anak istri kami, anak cucu kami, zuriat keturunan kami ya Allah, dengan segera min ghairi ta'abin wala masyaqqatin untuk dapat ziarah Mekah Madinah ya Allah, ziaratul haramain syarifain Makkahal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Allahumma ya Allah, khususnya pada tahun ini ya Allah, pilihlah kami, anak istri kami, keluarga kami, anak cucu zuriat keturunan kami, saudara-saudara kami, jamaah kami ya Allah, untuk ikut serta bersimpu sujud wukuf di padang Arafah ya Allah, untuk ikut serta sujud di depan Ka'bahmu ya Allah. Masya Allah kan, bila Engkau berkehendak maka semua pasti akan terjadi ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya Allah, bila Engkau berkehendak sewaktu-waktu untuk memanggil kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kami nazak sakaratil maut, mudahkan lisan kami ya Allah untuk dapat mengucapkan kalimah iman tauhid, kalimah besar, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di alam akhirat nanti Engkau kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, bersama orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para sahabat-sahabat. Lebih-lebih Engkau kumpulkan kami, jumpakan kami, pertemukan kami ya Allah, dapat duduk bersimpu bersama yang mulia junjungan kami baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga-Mu ya Allah. Wa amiddana ladzatan nazar ila wajhikal karim, wa amiddana ladzatan nazar ila wajhikal karim برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin